Halo teman-teman, perkenalkan saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma. Nama lengkap saya Frederina Isabel Ventakian, bisa disapa Develinkian dengan NIM 195314088, jurusan Informatika Angkatan 19. Di sini saya akan memberikan materi atau penjelasan terkait dengan materi paket switching. Nah, di dalam materi nanti saya akan memilah tentang topik-topik yang akan saya bahas nanti, dan dengan tujuan yaitu menggenapi tugas yang diberikan dan juga ingin memberikan sedikit wawasan yang saya miliki kepada teman-teman sekalian agar dapat menambah wawasan teman-teman mengenai materi paket switching ini, dan semoga bermanfaat bagi teman-teman juga. Dan saya juga mohon maaf jika dalam penjelasan nanti ada salah kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya minta maaf. Dan jika dalam penyampaian materi ada materi yang tidak sesuai atau menyimpang dari materi dasarnya, saya juga minta maaf. Terima kasih, dan selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang paket switching. Oke, jadi aku mulai ya. Aku sini akan memberikan materi berupa penjelasan kepada teman-teman mengenai materi paket switching. Materi paket switching yang aku bawakan ada beberapa topik yang akan aku bahas. Yang pertama tentang gambaran awal paket switchingnya. Yang kedua tentang pengertiannya, yang ketiga ada prinsipnya, yang keempat ada operasi pada paket switching, yang kelima ada dua pendekatan pada paket switching, yang keenam ada transmisi store and forward, yang ketujuh ada keterlambatan antrian dan kehilangan paket, dan yang ke-8 ada keuntungan menggunakan paket switching, dan yang pada terakhir aku akan memberikan kesimpulan dari materi yang aku bawakan kepada teman-teman. Akan membahas topik pertama dalam materi paket switching. Nah, seperti teman-teman udah lihat dari awal, yaitu materi pertama yaitu tentang gambaran awal dari paket switching ini. Nah, paket switching ini merupakan pengembangan dari circuit switching, merupakan jaringan telekomunikasi yang awalnya digunakan untuk komunikasi suara seperti telepon. Dengan perkembangan komunikasi, data circuit switching mulai melakukan transmisi, bukan hanya suara tapi juga data. Pada koneksi suara circuit switching bekerja baik karena sebagian waktu dipakai satu pihak, seperti halnya telepon antara dua orang yang bergantian berbicara. Akan tetapi pada koneksi maupun komunikasi data waktu yang dipakai terbuang. Misal koneksi dari satu host ke server akan banyak waktunya idle, sehingga circuit switching kurang efisien diterapkan pada komunikasi data. Maka itu diterapkan paket switching dalam komunikasi data sendiri. Jadi saya akan melanjutkan topik kedua dalam materi paket switching ini, yaitu tentang pengertiannya. Nah, di dalam pengertian juga ada contoh-contoh yang akan saya berikan kepada teman-teman untuk menambah informasi teman-teman mengenai teknologi apa saja sih yang menggunakan prinsip paket switching. Nah, sebelum masuk ke contoh-contoh tadi, kita akan membahas pengertiannya dulu. Nah, pengertian paket switching ini berkaitan sama protokol, di mana message dibagi menjadi paket-paket kecil sebelum message atau pesan itu dikirimkan. Paket switching ini merupakan salah satu teknologi efektif untuk komunikasi data jarak jauh. Jaringan paket switch merupakan kumpulan distribusi dari node-node paket switch sehingga selalu ada delay waktu antara perubahan status dalam satu porsi dari jaringan dan pengetahuan dari perubahan itu di mana saja. Nah, contoh-contoh teknologi yang menggunakan prinsip paket switching sendiri adalah ada WAN atau Wide Area Network, ada protokol seperti TCP/IP, ada X25 dan Frame Relay. Tadi saya sudah membahas topik kedua, yaitu pengertian beserta contoh-contoh teknologi apa saja sih yang menggunakan prinsip paket switching. Nah, sekarang saya akan masuk ke dalam topik pembahasan yang ketiga, yaitu prinsip paket switching sendiri. Nah, dalam koneksi data dari terminal ke host, sebagian waktu lain dalam keadaan idle. Dengan demikian, dengan koneksi-koneksi data, maka hubungan circuit switch tidak efisien. Perbedaan yang mendasar antara paket switching dengan circuit switching sini adalah bahwa jalur komunikasi tidak ditujukan untuk menurunkan pesan dari sumber ke tujuan.
Dalam paket switching, pesan-pesan yang berbeda ataupun paket-paket yang berbeda dapat melewati rute yang berbeda. Dan ketika ada dead time antara sumber dan tujuan, maka jalurnya dapat digunakan oleh rute lain. Nah, itu merupakan prinsip dari paket switching. Nah, dalam jaringan sirkuit switch, koneksi menyediakan transmisi pada kecepatan data yang konstan. Dengan demikian, masing-masing dari dua device yang dikoneksi harus mentransmit dan menerima pada kecepatan data atau data rate yang sama dengan yang lainnya. Hal ini membatasi pemakaian dari jaringan dalam interkoneksi dari komputer-komputer host dan terminal-terminal. Namun, circuit switching dapat digunakan untuk mentransmisikan data secara real time, misalnya audio dan video. Paket switching lebih efisien untuk data yang bisa menerima delay dalam transmisi, misalnya pesan email dan webpage. Jadi sekarang saya akan masuk ke dalam topik pembahasan yang keempat tentang operasi dari paket switching. Data ditransmisi dalam paket-paket pendek. Panjang paket misalnya 1000 byte atau oktet. Jika suatu sumber ingin mengirim pesan yang panjang, maka pesan tersebut akan dipotong-potong menjadi paket seri, seperti gambar 8.1. Jadi teman-teman, ketika pesan itu dikirim dalam ukuran yang panjang, seperti dalam 100 byte, maka pesan-pesan itu akan dipotong-potong atau menjadi paket-paketkan sesuai dengan ukurannya, dan di sini dipaketkan dalam bentuk yang seri. Tiap paket mengandung porsi dari data user plus kontrol informasi. Jadi tiap paket yang ada sudah dibagi tadi teman-teman, di dalam paket tersebut ada informasi-informasi yang sama. Informasi-informasi yang sama dari informan. Dalam kontrol informasi ini termasuk informasi agar jaringan dapat meletakkan paket melalui jaringan tersebut dan mengirimnya ke tujuan yang sesuai. Jadi di sini akan dikirim ke tujuan yang sesuai dengan paket-paket yang sudah informasi yang sudah ditaruh di dalam paket tersebut, maka di sini akan dikirim ke tujuan yang sesuai. Pada tiap node, paket diterima, disimpan dilewatkan pada node berikutnya. Jadi setiap node itu paket akan disimpan. Setelah diterima, disimpan, dan dia udah baca, terus dilewatkan ke node-node yang berikutnya. Nah, itu merupakan operasi pada paket switching sendiri, teman-teman. Teman-teman, setelah kita mengenal lebih jauh tentang materi paket switching, jadi teman-teman, aku udah menjelaskannya dari awal tentang bagaimana gambaran awal dari paket switching itu kayak gimana, pengertiannya kayak gimana, dan contoh-contoh teknologi apa sih yang menggunakan prinsip daripada paket switching, dan juga prinsip daripada paket switching itu kayak gimana, dan juga operasi pada paket switching. Operasinya itu seperti bagaimana satu data itu dibagi menjadi paket-paket, dan paket-paket itu akan diisi setiap informasinya dan akan dikirim atau ditransfer kepada tujuannya. Dan pada topik pembahasan yang kelima ini, aku akan memberikan penjelasan atau informasi kepada teman-teman mengenai dua pendekatan pada paket switching. Nah, di dalam dua pendekatan pada paket switching ini juga, aku akan memberikan penjelasan atau informasi kepada teman-teman mengenai keuntungan apa sih menggunakan kedua pendekatan ini, dan juga perbedaan apa dari kedua pendekatan ini. Nah, ada dua macam teknik nih teman-teman dalam pendekatan paket switching secara umumnya, yaitu ada yang pertama virtual circuit packet switching, dan yang kedua ada datagram switching. Nah, dalam virtual circuit packet switching, perencanaan dasar rute itu dijadwalkan sebelum paket-paket apapun dikirim atau ditransfer. Jadi karakteristik utama dari teknik ini yaitu bahwa rute antara stasiun-stasiun diset sebelum transfer data. Jadi sudah diisi nilainya sebelum dikirim atau ditransfer kepada tujuannya. Dan yang kedua ada datagram switching. Nah, dalam pendekatan ini tiap paket diperlakukan sendiri-sendiri dengan tidak ada referensi pada paket yang telah keluar sebelumnya. Nah, datagram ini digunakan pada network layer dari internet.
Jadi kan teman-teman, sebelumnya aku udah bilang bahwa di dalam pendekatan ini juga aku akan memberikan informasi atau penjelasan kepada teman-teman mengenai keuntungan apa sih menggunakan kedua pendekatan ini. Jadi keuntungannya menggunakan pendekatan datagram ini bahwa mencegah terjadinya fase stuck dari panggilan. Dengan demikian, jika suatu stasiun hanya ingin mengirim satu atau sebagian kecil paket-paket, maka pengiriman dengan datagram akan lebih cepat. Karena datagram lebih primitif, maka akan lebih fleksibel, dan pengiriman dengan datagram akan lebih dapat dipercaya. Keuntungannya bila dua stasiun akan mempertukarkan data, yang pertama, jaringan akan menyediakan pelayanan yang berhubungan ke virtual circuit, termasuk sequencing dan error control. Yang kedua, ada paket harus ditransmisi jaringan lebih cepat dengan suatu virtual circuit, sehingga hal tersebut tidak perlu untuk membuat keputusan berjalan untuk tiap paket pada tiap node. Teman-teman, tadi aku udah menjelaskan tentang keuntungan dari kedua pendekatan, yaitu virtual circuit pakai switching dan juga datagram switching. Nah, sekarang aku akan memberikan informasi atau penjelasan kepada teman-teman mengenai perbedaan menggunakan kedua pendekatan ini. Jadi, dengan virtual circuit, node tidak perlu membuat keputusan-keputusan perjalanan untuk tiap paket. Hal tersebut hanya dibuat sekali untuk semua paket dengan menggunakan virtual circuit tersebut. Jadi kalau kita dengan menggunakan pendekatan virtual circuit paket switching, itu hanya dibuat sekali. Jadi dibuat untuk semua paket, dibuat untuk semua paket. Dengan virtual circuit ini, paket-paket mengikuti definisi awal rute. Dan dengan demikian, hal tersebut lebih sulit untuk jaringan beradaptasi untuk keadaan dengan beban yang penuh. Nah, pada virtual circuit juga, jika suatu node gagal, semua virtual circuit yang melewati node-node tersebut akan hilang. Sedangkan pengiriman dengan datagram, jika suatu node gagal, maka paket berikutnya akan menemukan rute alternatif pada node yang lain. Jadi kesimpulan di sini teman-teman, bahwa ketika suatu node gagal pada menggunakan pendekatan virtual circuit pakai switching, maka node yang lainnya juga akan ikut hilang. Dan ini berkebalikan dengan kalau kita menggunakan menggunakan datagram. Jika satu node hilang, node yang lain akan menemukan alternatif yang lain. Jadi ketika satu hilang, yang lain tidak akan hilang ketika kita menggunakan menggunakan datagram. Oke, jadi sekarang aku akan menjelaskan topik pembahasan yang keenam, yaitu transmisi store and forward. Jadi, kebanyakan saklar paket menggunakan transmisi store and forward pada input ketautan. Transmisi store and forward berarti bahwa saklar paket harus menerima seluruh paket sebelum dapat mulai mengirimkan bit pertama dari paket ke tautan keluar. Untuk menjelajahi transmisi store and forward secara lebih detail, pertimbangkan jaringan sederhana yang terdiri dari dua sistem ujung yang dihubungkan oleh satu router. Sebagai ditunjukkan pada gambar 1.11. Jadi teman-teman bisa melihat gambar 1.11 di sebelah saya. Perutenya biasanya memiliki banyak tautan kejadian karena tugasnya adalah untuk mengalihkan paket masuk ke tautan keluar. Dalam contoh sederhana ini, the router memiliki tugas yang agak sederhana untuk mentransfer paket dari satu tautan atau input ke satu-satunya tautan terlampir lainnya. Nah, dalam contoh ini masing-masing sumber memiliki 3 paket terdiri dari L bit untuk dikirim ke tujuannya. Jadi teman-teman bisa lihat pada contoh ini ada memiliki 3 paket yang terdiri dari L bit dan ini siap untuk dikirim ke tujuannya. Pada snapshot waktu yang ditunjukkan pada gambar 1.11, sumber telah mengirimkan beberapa paket 1.
dan bagian depan paket 1 sudah sampai ke di routernya. Karena router menggunakan store and forwarding, pada saat ini router tidak dapat mengirimkan bit yang telah diterimanya sebagai gantinya sendiri. Oke, sampai sini mungkin teman-teman udah bisa lebih mengenal tentang paket switching itu seperti apa, bisa menambah wawasan teman-teman tentang materi paket switching, tentang gambaran umumnya kayak gimana, sampai ada paket switching itu kayak gimana, pengertiannya kayak gimana, contoh-contoh teknologi apa yang menggunakan paket switching, pendekatannya kayak gimana, operasinya kayak gimana, dan apa sih yang terjadi dalam paket switching itu. Nah, tidak hanya berhenti sampai sini, saya akan menjelaskan lebih lanjut. Saya akan melanjutkan pada topik pembahasannya ke-7, yaitu tentang keterlambatan antrian dan kehilangan paket. Jadi dalam keterlambatan antrian dan kehilangan paket, setiap switch paket memiliki banyak tautan yang terhubung dengannya. Untuk setiap tautan terlampir, tautan paket switch memiliki buffer output. Nah, buffer output ini, teman-teman, ini juga disebut dengan antrian output. Jadi teman-teman harus ingat bahwa buffer output itu sendiri disebut juga dengan antrian output, yang menyimpan paket yang akan dikirim ke router ke tautan itu. Jadi di buffer output ini dia akan menyimpan paket, untuk dikirim ke router atau ke tautan itu. Buffer output atau antrian output ini memainkan kunci peran dalam paket switching. Jadi dia ini yang memainkan transfer data dalam paket switching. Jadi buffer output atau antrian output ini, jika paket yang tiba perlu ditransmisikan ke tautan tetapi menemukan tautan sibuk dengan pengiriman paket lain, paket yang tiba harus tunggu di buffer output. Jadi ketika ada masih dikirim, dia akan tunggu di buffer output ini sendiri. Jadi selain penundaan store and forward, paket mengalami keterlambatan antrian buffer output. Nah, penundaan ini bervariasi dan bergantung pada tingkat kemacetan dalam jaringan. Karena jumlah ruang buffer terbatas, sebuah paket yang tiba dapat menemukan bahwa buffer sudah penuh dengan paket-paket yang lain yang menunggu pengirimannya. Nah, dalam hal ini teman-teman, paket loss akan terjadi baik paket yang tiba atau salah satu paket yang sudah antri akan dijatuhkan. Nah, teman-teman di sebelah saya bisa dilihat ada gambar 1.11 dan ada gambar 1.12. Nah, gambar 1.11 ini di mana paket diawali oleh lempengan 3 dimensi, dan gambar 1.12 ini menunjukkan jaringan paket switch sederhana. Nah, lebar lempengan mewakili jumlah bit dalam paket. Nah, dalam gambar ini semua paket memiliki lebar dan karenanya panjangnya sama. Misalkan host A dan B mengirim paket ke host E. Host A dan B pertama mengirim paket mereka sepanjang 10 Mbps link Ethernet ke router pertama. Itu router kemudian mengarahkan paket-paket ini ke tautan 1,5 Mbps. Jika selama interval pendek waktu tingkat kedatangan jika selama interval pendek waktu tingkat kedatangan paket ke router ketika dikonversi ke bit per detik melebihi 1,5 Mbps, kemacetan akan terjadi di router saat antrian paket di tautan buffer output sebelum dikirim ke tautan. Misalnya nih teman-teman, jika host A dan B masing-masing mengirimkan ledakan 5 paket secara berurutan pada saat yang sama, maka sebagian besar paket akan menghabiskan waktu menunggu dalam antrian tersebut. Faktanya bahwa situasinya sepenuhnya analog dengan banyak situasi sehari-hari. Misalnya, ketika kita mengantri teller bank atau menunggu di depan tol. Nah, kita akan memeriksa keterlambatan antrian ini lebih detail dalam bagian 1.4 nanti, teman-teman. Oke, teman-teman, setelah apa yang aku jelaskan tadi mengenai semuanya tadi, pasti ada keuntungan menggunakan prinsip daripada paket switching ini sendiri. Nah, pada
Di sebelah aku tersedia 3 keuntungan, tetapi aku akan menambahkan lagi keuntungan menggunakan prinsip paket switching ini. Yang pertama, ketika kita menggunakan prinsip paket switching, efisiensi dari line yang bertambah besar karena link dari node ke node dapat dibagi secara dinamis oleh banyak paket. Jaringan paket switch dapat menjalankan konversi data rate. Yang ketiga, jaringan menolak menerima permintaan koneksi tambahan sampai beban pada jaringan itu berkurang. Yang keempat, dapat menggunakan prioritas. Yang kelima, memungkinkan error detection dan correction, fault diagnosis, pesan sequence, checking, reverse billing, verifikasi dari pesan delivery, dan lain-lain. Yang keenam, ada tujuan dan informasi terdapat pada tiap paket, sehingga beberapa pesan dapat dikirim dengan cepat ke beberapa tujuan sekaligus. Nah, itu keuntungan ketika kita ingin menggunakan paket switching untuk mentransfer data teman-teman. Teman-teman, gimana setelah aku memberikan sedikit informasi dari apa yang aku pelajar, gimana udah bisa dipaham tentang materi paket switching yang aku berikan. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan teman-teman. Kalau memang dari teman-teman tidak atau kurang mengerti apa yang aku jelaskan dalam materi paket switching ini, mungkin teman-teman dapat mencari referensi yang lain yang mungkin menurut teman-teman lebih dimengerti. Nah, dari sekian yang aku bahasin dari ke 9 topik dalam materi paket switching, mulai dari gambaran umum, pengertiannya, prinsipnya, operasinya, terus apa yang terjadi pada paket switching, dan juga keuntungannya, aku dapat menarik kesimpulan dari apa yang aku bahas. Mungkin kesimpulan ini juga mungkin dapat berguna untuk teman-teman. Yang pertama, jarak yang jauh kini bukan masalah lagi untuk melakukan komunikasi data, sebab sudah ada namanya paket switching. Nah, paket switching ini merupakan sebuah metode pengiriman data yang memecah-mecah data menjadi beberapa paket sebelum dikirimkan. Data ditransmisi dalam paket-paket pendek. Jadi ingat teman-teman bahwa kalau kita menggunakan prinsip paket switching, artinya ketika kita mengirimkan data tersebut dapat dipilah-pilah menjadi beberapa paket sebelum dikirimkan. Nah, dan dalam paket switching ini juga ada 2 pendekatan yang digunakan secara umum, yaitu ada virtual circuit packet switching dan juga ada datagram switching yang memiliki kelemahan dan kelebihan serta keuntungan ketika kita ingin menggunakan kedua pendekatan ini, teman-teman. Nah, selain penundaan store and forward, paket juga mengalami keterlambatan, teman-teman. Namanya keterlambatan antrian buffer output atau antrian output. Penundaan ini bervariasi dan bergantung pada tingkat kemacetan dalam jaringan sendiri, teman-teman. Nah, kebanyakan saklar paket menggunakan transmisi store and forward pada input ketautan. Transmisi store and forward berarti bahwa saklar paket harus menerima seluruh paket sebelum dapat mulai mengirimkan bit pertama dari paket ketautan keluar. Keuntungan dari paket switching ini sendiri, teman-teman, salah satunya adalah efisiensi dari line yang bertambah besar karena link dari node ke node dapat dibagi secara dinamis oleh banyak paket. Nah, itu teman-teman materi penjelasan topik yang aku bahas dalam materi paket switching ini. Aku berharap apa yang aku jelaskan ini dapat menambah wawasan teman-teman dan teman-teman dapat lebih mengenal lagi tentang materi dalam paket switching ini. Sekian dari saya, terima kasih.